Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andi Gita Cahyani dengan NIM 11112100066, praktikan PLUK 11 Geologi Teknik. Di sini saya akan membuat tutorial mengenai analisis lereng batuan dengan menggunakan software TES 2. Di sini kita akan melakukan eh, analisis dengan 3 kondisi, di mana kondisi pertama yaitu kondisi normal sesuai dengan soal, kemudian kondisi setelah ditambahkan tunnel di lereng, dan yang terakhir kondisi tunnel yang telah diberi support atau bolt. Em, kita buka dulu software testnya, kemudian file, klik new, lalu pilih yang boundaries, kemudian add external, kemudian kita klik kanan di sini, kemudian koordinat table, lalu kita copy koordinat material 1, lalu kita oke. Nah, nanti akan langsung membentuk seperti ini. Kemudian klik boundaries lagi, kemudian add material, kita klik kanan, koordinat table, lalu kita copy koordinat material 2. Oke, jadi ini klik kanan aja, lalu down. Setelah itu, eh, klik kanan di material 2, kemudian assign material, kemudian kita tandain yang material 2 ini. Setelah itu, jika sudah seperti ini, kita masukin parameter dari kekuatan batuannya. Kita klik kanan, lalu material properties. Ini kita ganti sesuai dengan soal. Ini kita ganti ke generals rock and roll. Kemudian ini tipenya ganti yang plastik. Terus ini kita atur GSI kalkulatornya. Kita sesuaikan dengan soal. Jika sudah, kita klik OK. Lalu di material 2, kita sesuaikan juga dengan yang di Excel. Ini kita ganti juga.
kita atur GSI-nya. Kemudian jika udah, kita pilih yang mesh ini. Terus ke mesh setup. Kita silang aja. Lalu ini kita ganti ke uniform. Ini pilih yang 6. Terus di OK. Setelah itu kita pilih mesh. Terus ke discrete and mesh. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan menghilangkan segitiga-segitiga di atas permukaannya ini. Karena misal di open pit itu, bagian permukaannya itu merupakan bidang bebas yang akan mengalami pergerakan massa. Jadi ini akan kita hilangkan dengan quick displacement, kemudian yang free, lalu kita drag seperti ini, lalu klik enter. Lalu jika sudah, kita pilih ke loading, lalu field stress, kemudian kita ganti type-nya jadi gravity, kemudian checklist yang use actual ground surface, kemudian di OK aja, lalu ke analisis, kemudian project setting, lalu stress analisisnya itu kita ganti 100 ini di maximum number of iteration-nya, kemudian yang di strength reduction ini kita checklist, dan OK. Nah, yang strength reduction tadi itu di checklist untuk baca nilai FK-nya. Kemudian selanjutnya klik analisis lagi, terus kita compute. Ini kita save, terserah mau dipilih, mau dinamain apa. Ini kita close. Kemudian ini kita tunggu sampai proses compute-nya selesai.
Setelah selesai proses compute-nya, kita klik analisis lagi, kemudian interpret. Nah, ini setelah kayak gini, ini kita ganti jadi total displacement. Kemudian kita klik yang display deformation contour ini. Nah, ini merupakan pergerakan melihat pergerakan dari lereng apabila terjadi keruntuhan. Kemudian kita klik yang display deformation vector ini. Nah, ini tuh ada tanda panahnya, ini menunjukkan arah pergerakan dari massa batuannya ketika terjadi keruntuhan. Nah, ini merupakan kondisi normal eh, sesuai dengan soal. Kemudian kita lanjut ke kondisi setelah penambahan tunnel di lerengnya. Ini kita kembali ke press, kemudian kita ke boundariesnya ini, kemudian add material, ya oke aja. Kemudian ini klik kanan di material 1, kemudian kita klik circle ini untuk membuat si tunnelnya. Kemudian ini klik yang center and radius-nya ini diganti dari 1,5, lalu oke. Nah, ini untuk peletakan posisinya ini bebas, tapi untuk ini tuh ditaruh di bagian antara material 1 dan 2. Lalu sini. Nah, lalu ini kita klik kanan di circle-nya ini. Kemudian assign material ini. Kemudian kita pilih yang excavate nih. Kemudian klik lagi yang di bawahnya. Nah, ini merupakan kondisi setelah penambahan tunnel di lereng. Kemudian untuk yang kondisi tunnel yang setelah diberi support, ini kita tinggal klik support, kemudian kita add bolt pattern, ini oke aja. Kemudian kita membuat setengah lingkaran pada bagian atasnya ini. Oke, jadi ini klik kanan lalu flip angel. Ini kita buat setengah lingkaran ini. Nah, setelah udah seperti ini, kita ke mesh. Habis itu mesh setup. Ini kita cross check lagi. Kalau benar udah oke aja. Terus ke mesh lagi. Ke discrete ini. Nah, kan seperti ini. Kemudian kita klik yang support. Kemudian di add liner. Oke. Ini kita hapus garis ke tengahnya ini. Ini dihapus ini aja.
Jika sudah seperti ini, kita klik kanan, lalu down selection. Kemudian kita ke analisis, project setting, kemudian kita cross check lagi, ini kita checklist, kemudian di sini ini 100, oke. Kemudian kita lihat tadi di interpret ini sebelum kita beri tunnel ini, sebelum ditambah tunnel ini, kita dapatkan nilai FK-nya itu 3,09. Kemudian nanti kita lihat setelah terpasang tunnelnya, FK-nya jadi berapa. Nah, setelah ini itu kita analisis, kemudian kita compute, kita tunggu sampai proses computingnya selesai.
Apabila setelah selesai, kita ke analisis lagi, kemudian kita interpret. Nah, kondisi seperti ini kita melakukan hal yang sama, kita ke display deformation contour untuk melihat pergerakan dari lerengnya apabila terjadi keruntuhan. Oh ya, ini jangan lupa diganti jadi total displacement. Nah, setelah itu kita ke display deformation vectornya lagi untuk melihat arah dari pergerakan massa batuannya apabila terjadi keruntuhan. Nah, bisa dilihat tadi setelah penambahan tunnel, eh, nilai dari FK-nya ini menurun jadi 3,04. Eh, jadi ini kondisi setelah tunnel yang diberi support. Jadi seperti ini. Mungkin sekian tutorial analisa lereng batuan dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.